Selanjutnya, saya akan mempresentasikan asuhan perawatan pada bayi dan anak yang terinfeksi HIV. Definisi AIDS adalah penyakit yang berat yang ditandai oleh kerusakan imunitas seluler yang disebabkan oleh retrovirus atau HIV atau penyakit fatal secara keseluruhan, di mana kebanyakan pasien memerlukan perawatan medis dan perawatan canggih selama perjalanan penyakit. Menurut Colvin MH tahun 1996. Etiologinya, penyebab penyakit AIDS adalah HIV, yaitu virus yang masuk ke dalam kelompok retrovirus yang biasanya menyerang organ-organ vital sistem kekebalan tubuh manusia. Faktor risiko untuk tertular HIV pada bayi dan anak adalah bayi yang lahir dari ibu dengan pasangan biseksual, bayi yang lahir dari ibu dengan pasangan berganti, bayi yang lahir dari ibu atau pasangannya penyalahgunaan obat intravena, bayi atau anak yang mendapat transfusi darah atau produk darah berulang, anak yang terpapar pada infeksi HIV dari kekerasan seksual, anak remaja dengan hubungan seksual berganti-ganti pasangan. Cara penularannya penularan HIV dari ibu kepada bayi dapat melalui dari ibu kepada anak dalam usia kandungan atau antepartum, selama persalinan atau intopartum, bayi baru lahir terpajan oleh cairan tubuh ibu yang terinfeksi, contohnya dalam pemberian ASI. Untuk manifestasi klinisnya, manifestasi klinis infeksi HIV pada anak bervariasi, dari asimptomatis sampai dengan penyakit berat yang dinamakan AIDS. AIDS pada anak terutama terjadi pada umur muda karena sebagian besar 80% AIDS pada anak akibat transisi vertikal dari ibu ke anak. 50% kasus AIDS anak berumur kurang dari 1 tahun dan 82% berumur lebih dari 3 tahun. Meskipun demikian, ada juga bayi yang terinfeksi HIV secara vertikal belum memperlihatkan gejala AIDS pada umur 10 tahun. Gejala klinis yang terlihat adalah akibat adanya infeksi oleh mikroorganisme yang ada di lingkungan anak. Oleh karena itu, manifestasinya berupa manifestasi non-spesifik, yaitu gagal tumbuh, berat badan menurun, anemia, panas berulang, limfadenopati, dan hepatosplenomegali. Untuk komplikasinya, yaitu ada oral lesi, neurogenik, lalu gastrointestinal, respirasi, dermatologi. Untuk pemeriksaan penunjangnya, yaitu dengan tes untuk diagnosa infeksi HIV. Menurut Hidayat tahun 2008, diagnosa HIV dapat ditegakkan dengan menguji HIV test melalui ELISA, Western blot, tes antigen P24, kultur HIV, tes untuk deteksi gangguan sistem imun, LED, CD4 limfosit, rasio CD4 atau CD8 limfosit, serum mikroglobulin B2, kadar imunoglobulin. Lalu penata laksanaannya, perawatan menurut Al-Hidayat tahun 2008, perawatan pada anak yang terinfeksi HIV antara lain dengan supuratif dengan cara mengusahakan agar gizi cukup, hidup sehat, dan mencegah kemungkinan terjadinya infeksi. Menanggulangi infeksi oportunitis atau infeksi lain serta keganasan yang ada. Menghambat replikasi HIV dengan obat antivirus seperti golongan didensinukleotide atau azidomitidin AZT. Lalu mengatasi dampak psikososial, konseling pada keluarga tentang cara penularan HIV dalam menangani pasien HIV dan AIDS. Tenaga kesehatan harus selalu memperhatikan perlindungan universal. Pengobatan bisa dengan pengobatan medikamentosa, mencakup pemberian obat-obatan propilaksis infeksi oportunitis yang tingkat morbilitas dan mortalitasnya tinggi. Obat propilaksis lainnya adalah preparat sistatin atau antikandida pirimetamin untuk toksoplasma, preparat sulfa untuk malaria, dan obat lainnya yang diberikan sesuai kondisi klinis yang ditemukan oleh penderita. Pengobatan penting adalah pemberian antiretrovirus atau ARV. Pencegahannya, saat hamil, penggunaan antiretroviral pada kehamilan yang bertujuan agar vital load rendah sehingga jumlah virus yang ada dalam darah dan cairan tubuh kurang efektif dan menularkan HIV. Saat melahirkan, penggunaan antiretroviral nevirapin saat persalinan dan bayi baru dilahirkan dan persalinan sebaiknya dilakukan dengan metode seksius sesare karena terbukti mengurangi risiko penularan sebanyak 80%. Setelah melahirkan, informasi yang lengkap kepada ibu tentang risiko dan manfaat ASI.
Konsep asuhan keperawatan. Pengkajian terdiri dari identitas klien, identitas pentanggung jawab, keluhan utama, riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan terdiri dari riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan masa lalu, prenatal care, natal, postnatal. Riwayat kesehatan keluarga, riwayat imunisasi, riwayat tumbuh kembang, riwayat nutrisi, riwayat psikososial, riwayat spiritual, pemeriksaan fisik. Untuk diagnosa keperawatannya, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penurunan ekspansi, hipotermi berhubungan dengan pelepasan pirogen dari hipotalamus sekunder terhadap reaksi antigen dan antibodi, kekurangan volume cairan berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran sekunder karena kehilangan nafsu makan dan diare, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan kambuhan penyakit, diare, kehilangan nafsu makan, kandidiasis oral. Intervensi keperawatan. 1. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan akumulasi sekret. Tujuan dan kriteria hasilnya. Tujuan jangka panjang, bersihan jalan nafas kembali efektif dan normal. Tujuan jangka pendek, setelah dilakukan tindakan selama 2 kali 24 jam, anak menunjukkan dengan kriteria hasil mempertahankan kepatenan jalan nafas dengan bunyi nafas bersih atau jelas. Klien merasa nyaman ketika bernafas. Intervensi. 1. Akustasi area paru, catat area penurunan atau tidak ada aliran udara dan bunyi nafas adventisius. 2. Kaji ulang tanda-tanda vital atau irama dan frekuensi serta gerakan dinding dada. 3. Bantu pasien latihan nafas sering. Rasional. Penurunan aliran udara terjadi pada area konsolidasi dengan cairan. 2. Pernafasan dangkal dan gerakan dada tidak simetris terjadi karena ketidaknyamanan gerakan dinding dada. Kedua, kekurangan volume cairan berhubungan dengan sekunder karena kehilangan nafsu makan dan diare. Tujuan jangka panjangnya, keseimbangan cairan tubuh adekuat. Tujuan jangka pendeknya, setelah dilakukan tindakan selama 2 kali 24 jam, kebutuhan cairan dapat dipenuhi dengan kriteria tidak ada tanda-tanda dehidrasi, turgor kulit normal, membran mukosa lembab, dan pengeluaran urin yang sekunder. Intervensinya, ukur dan catat masukan dan pengeluaran. 2. Pantau tanda-tanda vital. 3. Letakkan pasien pada posisi yang sesuai, tergantung pada kekuatan pernafasan. 4. Pantau suhu kulit, palpasi, denyut prefer. 5. Kolaborasi pemberian cairan parenteral, produksi darah, atau plasma expander. Rasional. Dokumentasi yang akurat akan membantu dalam mengidentifikasi pengeluaran cairan. 2. Mengidentifikasi kekurangan cairan. 3. Elevansi kepala dan posisi miring yang akan mencegah terjadinya aspirasi dari muntah. 4. Kulit yang dingin atau lembab, denyut yang lemah, mengidentifikasi penurunan sirkulasi perifer. 5. Gantikan kehilangan cairan yang telah didokumentasikan. Demikian presentasi kami dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.